Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam Pak Halil. Monggo Pak, silakan masuk, silakan duduk. Oke, terima kasih. Oke, gimana kabarnya hari ini? Sehat Pak Halil? Alhamdulillah sehat-sehat Pak Eko. Oke. Walaupun ada sedikit yang mau saya ceritakan nih kepada Pak Eko. Hari ini nih, Pupung kelihatannya itu Pak Eko hari ini jam pertama ini tidak punya jam Pak Eko ya? Iya, kebetulan nih saya masih kosong Pak. Oh, Oke. Pak Eko, makanya saya Mungkin, ingin sedikit cerita Pak Eko. iya, mungkin Ya, ada kendala apa Pak oh iya selama ini? baik. Gini Pak Eko ya. Saya ini memiliki kendala, ada sedikit kendala tentang kedisiplinan anak. Nah, anak secara mandiri dengan penuh kesadaran, terkadang anak itu hanya patuh karena sedang dipantau, waktu sedang diawasi. Jadi kami harap para guru, bukan hanya saya saja yang memantau Pak Eko. Jadi para guru semuanya harap memiliki kesadaran penuh untuk mendisiplinkan anak. Eh, biar sama-sama punya tanggung jawab. Jadi saya dan teman-teman berusaha keras bagaimana untuk menyadarkan anak-anak yang kurang disiplin begitu Pak Eko. Oh, oke. Baik Pak, di sini Pak Halil, saya coba mengkonfirmasi tentang kendala Pak Halil. So, bagaimana caranya untuk mendeskripsikan anak-anak gitu ya Pak ya? Karena anak-anak dari mau disiplin kalau dipantau, kayak gitu Pak ya? Betul Pak Eko. Oke. Biar lebih kelihatan nih Pak, apakah kucing kita berhasil atau tidak, kalau memang temanya kita akan angkat seperti itu, kira-kira tujuan Bapak yang ingin dicapai atau mungkin tolak ukurnya kucing kita berhasil, apa yang ingin Bapak dapatkan dari kucing kita ini? Baik Pak Eko. Yang saya harapkan di sini kita selaku guru mampu memiliki suatu upaya untuk anak-anak agar bisa disiplin. Di mana mereka kebetulan saya berada di dua sekolah Pak Eko, di dua gedung maksudnya itu. Memang yang saya fokus itu ke gedung B. Nah, sementara ini Pak Eko, saya mempunyai tanggung jawab di gedung A, sementara jadikan contoh warga di gedung B untuk melakukan disiplin. Dengan apa? Dengan kesadaran tinggi yang penuh tanggung jawab. Jadi awalnya saya ini apa ya, melihat akan mengawali kedisiplinan guru baik siswanya maupun gurunya yang sudah melihat kalau gurunya sudah selayaknya menjadi panutan gitu Pak Eko. Jadi biar bisa menyampaikan ke wali kelasnya masing-masing, misalnya kayak gedung B itu kelas 5, yang gedung C itu kelas 4. Jadi demikian Pak Eko, supaya untuk mendisiplinkan murid di sekolah saya ini gini Pak Eko. Gitu ya Pak Halil ya. Jadi Gini. nanti kita ke depannya, kalau saya tangkap dari cerita Pak Halil tadi, itu pengen tahu upaya atau cara-cara apa yang bisa dilakukan untuk mendisiplinkan anak seperti itu, nggih Pak Halil ya? Ya tadi sudah saya upayakan untuk membuat atau ada langkah-langkahnya gitu Pak Eko untuk mendisiplinkan anak. Ya, berarti sudah ada caranya ya, sudah ketemu caranya itu bagaimana Pak? Sudah Pak Eko, cuman saya masih berpikir lagi, apakah cara-cara yang saya temui itu sampai di sini itu memberikan laporan seperti apa gitu, banyak-banyak laporan. Itu apakah tidak memberatkan pada wali kelas sebagai tanggung jawab juga untuk mengajak kolaborasi dengan rekan sejawat, karena kerja kita hanya kesiswaan yang tidak bisa, tapi kita butuh kolaborasi dengan gedung yang lainnya atau di kelas lainnya seperti gedung kelas 5 gitu Pak Eko. Jadi saya itu masih bingung kira-kira apa yang direncanakan saya itu kira-kira apakah bisa gitu itu Pak Eko, bingung saya di situ.
Ya, baik Pak Halil. Jadi untuk upaya atau caranya yang Pak Halil tadi sudah coba melakukan, itu cara-cara apa namanya yang Bapak harapkan sekarang adalah bagaimana caranya agar wali kelas itu melakukan Nggih, tindak lanjut dari laporan yang Bapak lakukan. Seperti itu nggih Pak Halil ya? nggih, betul Pak Eko. Jadi setelah saya melaksanakan tanggung jawab saya, juga ingin mengajak kepada teman-teman untuk melakukan tanggung jawabnya ini Mhm. semuanya, terutama itu lebih memantau kehadiran kedatangan tepat waktu. Itu kalau udah Mhm. disiplin kan otomatis yang lainnya mengikuti Pak Eko. Iya, Biar iya. tidak biar ada tidak ada anak yang merasa minder Iya, iya. kalau kalau sudah mulai disiplin. Eh, untuk belajar itu yang saya jaga sampai saat ini itu masih gini Pak Eko, masih apa ya? Kalau anak-anak itu eh, kurang-kurang terpantaunya, anak-anak itu masih kadang meremehkan. Kalau kadang ada gurunya disiplin. Kalau Iya, ada iya. gurunya sudah seperti Oke. biasanya itu lagi nih. Oke, baik, Seperti itu baik yang Pak Halil, kita fokus karena mungkin kita waktunya sedikit ya. Kita nggih, fokus bagaimana caranya ada respon dari wali kelas untuk melakukan RTL iya, supaya yang Bapak lakukan itu bisa apa namanya bisa dilakukan. Oke, nggih betul Pak Eko. oke, kita sepakat saja kita jadikan kontrak ini ke depan bahwa kalau Pak Halil nanti menginginkan setelah coaching ini selesai, Pak Halil mau wali kelas itu melakukan RTL ya Nggih dan betul Pak Eko. laporan atas upaya yang telah Pak Halil lakukan untuk Iya membimbingkan iya, siswa. Oke, oke nggih, sepakat nggih Pak Halil ya. nggih Pak Eko. Oke, baik Pak Halil. Kalau tadi melihat cerita dari Pak Halil, anak-anak kan itu memang mayoritas kesadarannya itu kurang ya, kurang. Nggih betul, Hanya kalau diawasi baru disiplin. Terus kalau tidak awasi itu tidak disiplin. tidak Tuh. disiplin. Terus Pak Halil itu melakukan upaya-upaya beberapa cara. Hanya kok sepertinya wali kelas itu responnya berbeda ya. Nggih, Kurang apa namanya, kurang seperti ini sehingga budaya apa gimana caranya wali kelas itu merespon dengan sigap supaya nanti disiplin siswanya itu bisa meningkat dengan baik. Tuh. betul Pak Eko. Oke, kalau Pak menurut Pak Halil sendiri dari skala 1 sampai 10 berapa skala Pak Halil yang berikan untuk seluruh wali kelas sudah merespon? Kalau dari skala 1 sampai 10 itu ya 7 itu Pak Eko. Oh, 7. Itu Iya, kira-kira di kelas berapa itu, Pak? kelas 5 gedung B itu Pak Eko. Oh, berarti kita fokus di kelas 5 ya. Kira-kira berapa persen, Pak, walas yang sudah merespon dengan responsif di kelas 5 itu, Pak? Kalau dipersenkan ya masih sekitar 80%, 85% lah. Jadi masih ada kendala ini masih Pak Eko. Responnya itu. Berarti kalau dengan skala 1 sampai 10, berarti ada di skala berapa itu, Pak? Skala 7 sampai 75. Gitu. Oh, oke. Yang sudah berjalan berarti dari 7 sampai 75. Ya, Oke. Mungkin yang Bapak harapkan dari skala 1 sampai 10 itu berapa, Pak? ya kalau bisa yang saya harapkan ya 9 itu Pak Eko. 9 atau 10 itu sudah yang saya Oh, harapkan. Iya, tapi perlahan-lahan saya harap 9 dulu dah. Gitu maksud saya itu Pak Eko. Ya kalau oh, bisa 10. oke. Baik-baik. Jadi kalau skalanya naik sampai di angka 9, maka menurut Pak Halil sendiri itu sudah berhasil lah ya untuk Nggih, melakukan itu. Oke. Kira-kira ini Pak, ya Pak nggih. Halil, dari walas ini apa sih yang bikin mereka kurang responsif Pak atas laporan yang sudah Pak Halil berikan? Gini Pak Eko. Gimana Pak Eko? Yang mungkin Ya, yang mungkin kurang responsif itu atas laporan Pak Halil berikan itu apa yang kurang responsifnya? oh baik baik itu. Anu Pak Eko, mungkin
juga bimbingan dari wali murid, istilahnya itu pesan-pesan yang disampaikan wali muridnya masing-masing itu mungkin tidak tersampaikan mungkin Pak Eko. Jadi hanya di sekolah saja yang menyampaikan seperti itu. Jadi kurang responnya. Mungkin kami dan juga terutama saya mungkin bisa berkolaborasi dengan wali murid juga nanti Pak Eko rencananya Pak Eko. Gitu ya. Jadi Iya. setelah saya tangkap sedikit, kendalanya masalah komunikasi gitu Pak Halil ya. Iya, iya Pak Eko. Ya, baik dari segi walas atau mungkin dari segi apa namanya wali kelas ya. Wali Itu kelas. ya. Terus mungkin kalau seumpama ketika Pak Halil melakukan upaya, melakukan cara memberikan report, direspon gitu kan, dia sudah memberikannya, sudah tahu caranya ya, sudah Iya. tahu kendalanya, sudah tahu apa yang sudah seharusnya dilakukan, tapi ternyata kok masih terkendala. Ada gak sih kira-kira orang atau siapa gitu Pak yang bisa bantu Pak Halil supaya wali kelas ini minimal tidak bisa bertemu secara fisik karena mungkin jaraknya itu. Mungkin Iya. siapa Pak yang mungkin bisa membantu Pak Halil? Ya, rencana saya nanti saya ingin juga minta bantuannya kepada kepala sekolah untuk Mm-mm. menyampaikan ke teman-teman wali kelas dan bisa sosialisasikan kepada wali murid di kelasnya masing-masing gitu nanti bisa nanti kolaborasi dengan kepala sekolah saya Pak Eko nanti rencananya. Oh, alhamdulillah, ya baik Pak, bisa. Ada baiknya nanti Pak Halil, apa sekarang sudah tahu ya ini Oke, siapa kira-kira yang bisa bantu. betul Ya, Pak Eko nanti ya. kolaborasi nanti. Nah, mungkin bantuan dari kepala sekolah. Kira-kira Pak, rencana sederhana apa sih yang kebayang sama Pak Halil untuk bisa menaikkan dari skala 7 atau Iya, 7,5 tadi ke 9. skala 9, Pak? Apa rencana sederhananya, Pak? Kira-kira, Pak? Rencana sederhana saya nanti setelah menyampaikan atau mengajukan pertemuan dengan kepala sekolah dan juga rekan-rekan sejawat untuk Oke. berdiskusi atau sharing melakukan tindak lanjutnya itu nanti bagaimana cara menyampaikannya ke siswa dan juga menyampaikannya ke wali murid begitu langkah-langkah selanjutnya nanti kami akan sharing Pak Eko. Nah, gitu. Itu kalau mungkin rencana dilakukan, apakah nanti skalanya akan naik ke 9, Pak? Saya optimis Pak Eko, saya optimis sekali bisa membuat naik mencapai bisa 10 Pak Eko. Optimis saya seperti itu ya. Iya. Baik, amin, Pak. Berarti rencana itu sudah ada, itu ya, sudah ada direncanakan ya. Iya, sudah Pak Tuh. Eko. Oke, Sudah mulai kira-kira, bulan kemarin ya. kira-kira kapan Pak mulai dijalankan itu Pak? Dan kemarin? Iya, bulan kemarin sudah merencanakan insya Allah minggu depan setelah ada kegiatan KKG kami akan berkolaborasi duduk bareng dengan semua pihak baik. Ya, baik. Semoga nanti di pertemuan berikutnya ini saya ingin dengar laporan dari Pak Halil. Ya alhamdulillah kalau mungkin skalanya sudah naik 10, berarti pertemuan kita hari ini itu apa sangat terbatas Pak Iya ya, betul. sangat terbatas waktunya. Saya pengen dong nggak sedikit dari Pak Halil refleksi mungkin. Apakah kira-kira sudah tercapai nih Pak tujuan awal kita melakukan coaching ini Pak yang kita sepakati tadi di awal? Oke, baik Pak Eko. Saya berharap tujuan coaching hari ini bisa tercapai dengan mendapatkan pertanyaan-pertanyaan dari Pak Eko yang mengarah saya untuk melakukan tindakan yang lebih nyata. Jadi saya merasa optimis untuk mencapai angka yang tadi sudah saya sebutkan, angka 9 sampai 10 Pak Eko. Dengan RTL yang kami lakukan nanti setelah berkolaborasi dengan kepala sekolah dan juga rekan-rekan guru semuanya nanti. Termasuk wali murid Pak Eko nanti. Oke, baik. Terima kasih Pak Halil untuk sharingnya hari ini. Mudah-mudahan tujuan kita itu semua tercapai. Tujuan Pak Halil nanti tercapai.
kita sering-sering lagi nggih Pak ya pertemuan berikutnya mudah-mudahan sudah ada kemajuan sesuai yang diharapkan Pak Halil. Nggih, saya yang berterima kasih banyak Pak Eko atas waktunya. Saya bisa berbagi pengalaman, bisa sharing dengan Pak Eko. Saya sampaikan lagi, saya terima kasih. Mohon maaf apabila mengganggu istirahatnya Pak Eko. Kalau begitu, saya mau balik ke kantor dulu Pak Eko ya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.